Nah, pagi ini Steve kita akan membahas topik mengenai manusia dan satwa liar serta habitatnya. Ini sudah sejak tadi pagi juga jadi bahan pokok bahasan di opini publik sih ya Steve. Betul, tadi di opini publik juga banyak ternyata masyarakat yang mengomentari, memberikan masukan juga terkait topik yang kita angkat pagi hari ini. Dan mungkin juga kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan akan kita bahas, kita kupas tuntas di forum Kawan Nua pagi hari ini, Ki. Betul, ya. Dan Steve di studio sudah hadir 3 narasumber yang mungkin bisa atau berkompeten untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Sangat-sangat yang berkompeten. tadi. Iya. Mungkin langsung kita sapa Steve untuk ketiga narasumber kita. Yang pertama dari BKSDA dulu saya sapa Ibu ya, ada Ibu Dia Ayu Puspitasari ini selaku Kepala Subbagian Tata Usaha BKSDA Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Bu Dia. Ya betul, selamat pagi Pak Vicky dan pemirsa semua dan Pak Steve ya. Terima kasih telah diundang lagi nih di RRI. Betul ya. Sudah. Terima kasih sudah mau datang Iya. lagi, Bu. Ya, karena kita juga butuh kolaborasi, ya kan? RRI sebagai lembaga penyiaran publik juga butuh sebenarnya untuk menyiarkan hal-hal yang seperti ini, Ki. Betul, iya. Apalagi topik ini memang harus selalu disosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi orang Minahasa sama dengan kita, Ki. Penting sekali itu. Oke, dan selanjutnya dari Selamatkan Yaki ya, Bapak Ance A. Tatinggulu ini selaku Protected Area Koordinator Selamatkan Yaki atau Koordinator Area ya untuk Selamatkan Yaki. Ini berarti khusus Yaki berarti ini ya, atau seperti apa nantilah sebentar kita akan. Oke, NGO ini betul. apakah hanya Selamatkan Yaki atau semua satwa liar nantinya ya? Tapi boleh bersuara juga nih, Ki, ya, Pak Ance. Selamat Iya, pagi, Pak Ance. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1. Ya, Terima kasih sudah mengundang kami untuk hadir di bincang pagi-pagi hari ini. Baik, terima kasih. Terima kasih juga untuk usahanya dalam melestarikan satwa liar, Pak Ance dan kawan-kawan dari Selamatkan Yaki. Terima kasih. dan ya Steve selanjutnya ada dari Pak Jeffrey Pihalombo Esa ini selaku Polisi Kehutanan Madya yang senantiasa mengawasi ya tentunya melihat kondisi di lapangan secara langsung untuk pengawasan pengamanan barangkali Pak ya. Mungkin sebentar kita akan bertanya juga ke Pak Jeffrey terkait hal itu. Tapi kita sapa dulu Pak Jeffrey. Apa kabar Pak Jeffrey? Selamat pagi bagi Pak Velki, Pak Steve, Ya. dan pemirsa sekalian. Ini pengalaman pertama saya. Oke. Mudah-mudahan seterusnya masih. Ya, Oke. nanti mungkin berikutnya kita bisa selalu Betul, bersama-sama. betul. Mungkin kalau misalnya ada operasi mau dipanggil, kita punya di sini reporter-reporter handal untuk turut serta juga nih, Pak Jeffrey. Kolaborasi ya. Siap ya. Dan pendengar Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami pagi hari ini melalui laman Facebook RRI Manado. Jangan lupa di like, diberikan komentar Anda juga. Nanti kita akan membacakan komentar-komentar Anda. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di smartphone Anda, atau juga bisa mengikuti melalui semua platform sosial media RRI Manado. Oke, baik. Ya, Steve, mungkin sebelum kita langsung ke inti topik, saya juga terlebih dahulu pertama ingin ke Ibu Dia dulu dari BKSDA ini. Mungkin masyarakat juga ada yang belum mengetahui, mungkin ingin mengetahui seperti apa sih tugas dari BKSDA, atau mungkin ada menemukan hal-hal di lapangan apa yang ingin mereka ketahui dari tugas dan fungsi dari BKSDA sendiri. Betul ya. Karena kan kalau BKSDA ini kan biasanya sama konservasi, bersahabat dengan alam. Nah, mungkin saat ini boleh diberitahukan kepada masyarakat Sulawesi Utara, Bu Dia. Ya, silakan Ibu Dia. Baik, terima kasih Pak Vicky dan Pak Steve ya. Jadi teman-teman semua, termasuk pendengar RRI yang baik di seluruh Kawanua ini ya. BKSDA itu merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami di sini mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di kawasan konservasi, khususnya di Taman Wisata Alam, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan juga konservasi tumbuhan dan satwa liar serta mengawasi peredarannya. Oke. Seperti itu. Jadi kontribusi kita untuk pengawasan TSL itu kita wajib mengkontrol dan mengawasi peredarannya, dan itu juga diatur dalam undang-undang. Oke, ya jadi perlu sekali untuk masyarakat bisa mengetahui tugas dan fungsi dari BKSDA sendiri ya, untuk supaya masyarakat bisa melakukan hal-hal yang lebih preventif mungkin terkait topik pagi ini. Dan untuk topik pagi ini terkait dengan satwa liar, sebenarnya
dari BKSDA sendiri melihat sebenarnya apa sih pentingnya dari satwa liar ini? Kenapa sih satwa liar ini harus dijaga atau dilindungi untuk di alam kita? Silakan ditambahkan lagi, Bu. Kenapa satwa liar sampai dengan tingkat spesies itu perlu dilindungi? Karena kehilangan satu spesies saja sebagai entitas biologis di alam itu akan berdampak pada terganggunya kestabilan sebuah ekosistem. Oke. Seperti itu, dan terancamnya keberadaan spesies lain karena akan berkaitan juga dengan rantai makanan. Oke, ya. Juga, dan seperti itu akan juga bisa menciptakan beberapa permasalahan. Contohnya hama, seperti misalkan salah satu populasi jenis burung pemakan ulat seperti itu berkurang, pasti untuk perkembangbiakan dari ulat sendiri itu kan akan merajalela. Oke. Itu salah satu contoh. Oke, ya, yang rantai makanan tadi ya. Oke, baik. Jadi memang kita harus menjaga semuanya, Ki ya. Betul. Walaupun pada akhirnya ketika manusia menjadi paling top di rantai makanan, wah predatornya luar biasa ini ya, Bu Dia ya. Jadi memang saling membutuhkan, mungkin simbiosis mutualisme ya. Mungkin seperti itu Oke. bahasa biologinya. Ini cuma di Oke. Ibu Dian, mungkin kalau sebelum kita ke Bapak Anja atau Pak Jeffrey, mungkin saya sedikit lagi untuk bertanya kepada Ibu Diah, kalau untuk satwa-satwa liar mungkin bisa disampaikan kalau di Sulawesi Utara ini satwa-satwa liar yang termasuk satwa yang dilindungi itu apa saja yang ada di Sulawesi Utara? Ada yaki, maka Oke, kanigra. salah satu ya. Salah satunya, kemudian ada anoa, babi rusa, Babi rusa. penyu juga. Heeh. Iya, itu yang dilindungi. Oke. Salah satu yang penting yang menjadi key spesies adalah spesies kunci. Kenapa disebut spesies kunci? Itu salah satunya adalah yaki. Yaki ya. Iya, karena dia kenapa disebut key spesies? Karena dia bisa disebut sebagai petani hutan ya. Dia membantu meregenerasi lagi hutan kita. Dia dengan menebar biji. Oke. Ya, dan apakah sampai sekarang itu Yaki masih, kalau di IUCN itu masih critically endangered atau seperti apa perkembangannya, Bu Dia? Karena setahu saya nih Ki, dan juga untuk pendengar itu usaha-usaha dari BKSDA untuk Balai Konservasi untuk terus mempertahankan spesies Yaki ini agar bisa lebih banyak lagi berkembang biak itu luar biasa banyak setahu saya. Iya, masih. Masih ya. Oke. Benar sekali. Oh, masih terancam punah. Statusnya terancam punah. Kalau di Sulawesi Utara spesies yang terancam punah hanya Yaki atau ada beberapa juga yang terancam nih, Bu Dia? Ada anoa. Oh, yang di Babi itu rusa, tadi. ya, babi rusa dan anoa itu. Oke, itu bahaya Ki, karena apalagi semua masuk musim-musim pengucapan, aduh, ya lebih berbahaya lagi ya. Tapi mungkin sudah ada pengawasan juga dari Nanti ini kita tanya. bertanya kepada Pak Jeffrey ini terkait hal itu. Mungkin langsung ya kita ke Pak Jeffrey ini. Boleh kita ke Sebelum Pak Pak Anje ya. Jeffrey dulu. Dengan Yaki. Oke. Kalau dari Pak Jeffrey untuk ini sebelum ke topik juga ini, mungkin masyarakat ingin mengetahui juga ini apa ini yang dilakukan seorang polisi hutan di hutan ini, seperti apa pelaksanaan tugas di lapangan ini, Pak. Silakan Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Velki. Jadi sebelum saya masuk ke situ, saya ingin menyampaikan dulu sekaligus menginformasikan, sekaligus juga sosialisasi terkait keberadaan Gakum. Ini Polisi Kehutanan betul. itu adanya di Direktorat Jenderal KSDAE, ada di Direktorat Jenderal PPI, dan ada juga di Ditjen Gakum. Oh, Saya sendiri berada di Balai Gakum, Direktorat Jenderal Gakum ini yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan nomor 13 tahun 2022. Balai Gakum ini memiliki tugas dan fungsi untuk penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum khusus di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya itu tumbuhan dan satwa liar itu. Oke, baik. Tetapi di samping itu juga selain tugas-tugas itu ada beberapa fungsi yang dilaksanakan oleh Balai Gakum. Ya, antara lain untuk menginventarisir potensi ancaman gangguan tersebut, melakukan kegiatan-kegiatan operasi baik represif maupun sampai pada penyelesaian kasus atau tindak pidana yang ada.
Nah, ini kita ingin tahu juga seperti apa sebenarnya pidana yang sudah dilakukan. Betul ya. Ancaman pidananya seperti seperti apa apa? nih? Kemudian juga berapa banyak kasus kemudian yang sudah ditangani oleh teman-teman dari Gakum ini, Pak? Tapi mungkin sebelum ke situ, Steve, kita masih lanjut kalau untuk tadi di Sulawesi Utara sendiri, Pak, untuk tempat-tempat atau tempat tugas daripada para Gakum ini di mana saja ini, Pak, ditempatkan? Iya, makasih. Untuk Balai Gakum wilayah Sulawesi yang memiliki 3 seksi wilayah, yaitu seksi wilayah pertama atau yang satu berada di Sulawesi Selatan, Makassar. Oh, ada di sana ya. Seksi wilayah 2 berada di Palu, dan seksi wilayah 3 kita yang ada di sini di Manado. Oh, oke. Di Manado. Kalau di wilayah kerja kita ya wilayah kerja. meliputi 2 provinsi, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Ah, Jadi begitu luas Pak wilayah kerja kita. Nah, ada berapa petugas atau Gakum ini, Pak, yang diturunkan di lapangan ini secara keseluruhan? Iya, jadi untuk keseluruhan petugas pengamanan yang kita sebut polisi kehutanan Polisi tadi, Kehutanan. untuk seksi wilayah 3 kita hanya memiliki 25 personil. Dan itu tersebar di Untuk 2 dua provinsi ini ya, Pak Iya, ya? betul sekali. Jadi bisa kita lihat Oke. rasionya apakah seimbang Betul, atau betul. Nah, kalau dari Bapak sendiri, teman-teman dari Gakum seimbang atau tidak, Pak? ya, kalau dari kami pasti Perlu ada jauh, penambahan perlu ya. ada Oke. penambahan. Oke, untuk lebih optimal lagi untuk pengamanan ya hutan-hutan kita, pengamanan juga untuk satwa liar kita, Ki ya. Kita harus jeda dulu sejenak ya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan lagi untuk perbincangan kita pagi hari ini, pendengar. Jangan lupa kami masih undang untuk bisa menyaksikan siaran kami melalui laman RRI Manado di Facebook, tinggal di search aja. Anda juga ingin memberikan masukan, komentar atau pertanyaan kepada narasumber kami akan buka line telepon di sesi-sesi berikutnya, tetap di Forum Kawanua. Kita lanjutkan lagi untuk Forum Kawanua pagi hari ini, pendengar. Manusia dan satwa liar serta habitatnya. Bikin sulut bangga tidak mengkonsumsi, memperjualbelikan satwa liar kalau yang kita dengarkan di iklan layanan masyarakat tadi, Ki ya. Tapi penasaran juga masih ke Pak Jeffrey nih, Pak. Ini sejauh ini berapa banyak kemudian dari teman-teman Gakum menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di wilayah kerja Pak Jeffrey ini? Ya, untuk penanganan kasus selama keberadaan Gakum yang ada di saat ini sejak tahun 2016 hingga 2024 ini. Oke, sudah 8 tahun berarti, Pak ya? Iya, kurang lebih sudah 8 tahun kami sudah menangani kasus khususnya untuk satwa liar ini sudah terdiri dari 2 provinsi. Di Provinsi Gorontalo sudah ada 5 kasus yang kita tangani, dan yang terakhir itu pada tahun yang lalu 2023 ada 3 kasus yang kita tangani terkait peredaran satwa. Yang di Sulawesi Utara memang baru 1 kasus yang kami tangani itu. Oke, kasus apa, Pak, kalau boleh tahu? Peredaran satwa jenis burung. Burung apa ini, Pak? Kalau yang di Sulawesi Utara itu jenis burung nuri. Burung nuri. Kalau Oke. di Gorontalo itu ada bekantan dan owa. Nah, itu bukan endemik dari Sulawesi. Berarti dibawa dari luar berarti itu, Pak ya? Dari luar. Oke. Ya, mungkin satu juga pertanyaan Steve dari saya kepada Pak Jeffrey. Kalau untuk pelaksanaan di lapangan sendiri, prinsip-prinsip yang dilakukan, apakah selama ini memang sudah diterapkan sepenuhnya atau seperti apa, Pak? Ya, kami di Direktorat Jenderal Gakum ini arahan pimpinan, petunjuk pimpinan untuk melaksanakan tugas penegakan hukum ini kita memiliki prinsip atau nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama integritas, profesional, responsif, dan peduli. Jadi 4 dasar ini yang menjadi pegangan kita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai penegak hukum, Oke. khusus lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kalau ditemui di lapangan tidak ada toleransi ya, tetap harus menerapkan prinsip itu, Pak. Iya, betul. Jadi dalam menangani satu kasus tetap kita melihat dulu posisi kasus, duduk persoalannya apa, penyebabnya ya. Pasti kita dahulukan itu dengan kegiatan memprofiling siapa yang menjadi pelaku itu. Apakah memang sudah memenuhi unsur pidana atau tidak? Oke. Apakah memenuhi 2 alat bukti?
Kalau memenuhi 2 alat bukti, kita akan tidak lanjuti ke ranah penyidikan. Oke, mungkin dilihat dulu ya apakah memang ini hanya masyarakat biasa yang tidak tahu kan atau memang sudah menjadi bisnis begitu ya, sudah diperdagangkan. Kalau boleh tahu ancaman hukumannya seperti apa Pak ini kalau misalnya ada kemudian temuan-temuan pelanggaran di lapangan Pak? Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, khususnya undang-undang KSDAE nomor 5 tahun 90, di situ di pasal 21 di ancaman hukumannya apabila dilakukan dengan sengaja, ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan denda 100 juta. Oke, seperti itu ya. Jadi, tinggi juga ancaman hukumannya. Betul ya. Dan memang perlu juga masyarakat mengetahui hal ini ya. Betul. Karena memang ada juga masyarakat terutama hewan yaki yang kadang-kadang dari kecil sudah ditemukan di hutan, sudah hidup seperti keluarga, dijadikan hewan peliharaan juga kan ada ya gitu ya. Yang ada di masyarakat Ki. Nah itu kalau terkait yaki mungkin kita mau bertanya ke Pak Ance. Oke ya, ahlinya ini ya. Baik, kita ke Pak Ance sekarang. Pak Ance, kalau untuk dari program Selamatkan Yaki ini, dari mungkin sebelum saya ke topik, kalau dari Pak Ance sendiri, kenapa sampai tertarik untuk ke bidang ini Pak? Betul. Ke bidang Selamatkan Yaki ini Pak, bisa Iya. diceritakan sedikit Pak? Terima kasih. Kalau saya pribadi kenapa tertarik di kegiatan konservasi ini, khususnya konservasi yaki, yang pertama saya seorang pencinta alam. Oh iya. Oke. Yang kedua saya orang asli Sulawesi Utara. Jadi seharusnya orang Sulawesi Utara yang lebih terdepan untuk menjaga kelestarian alam di Sulawesi Utara. Ya. Iya. Itu yang mendasari kenapa saya juga tertarik untuk di bidang konservasi lebih khusus yaki. Dan saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman dengan yaki. Dalam hidup saya ada 2 kali saya sempat digigit oleh yaki yang dipelihara. Oh iya. Jadi waktu saya masih SD, kemudian waktu saya SMP, saya sempat digigit oleh monyet yaki itu yang dipelihara oleh masyarakat. Jadi itu penting juga supaya masyarakat. Tapi justru digigit, justru Bapak peduli ya dengan yaki. Padahal Bapak sudah korban. Karena mungkin ini digigit karena dia tidak di habitat aslinya Ki ya. Iya. Yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kenapa yaki tidak boleh dipelihara. Itu. Dan jangan lupa yaki juga termasuk hewan yang ada rabies kan ya yaki ya. Walaupun memang karena yaki hidup di alam liar, kemudian untuk tidak jarang begitu kejadian menggigit masyarakat. Iya, seperti itu. Jadi ya memang hasil penelitian menyebutkan bahwa ada zoonosis ya kalau betul zoonosis. Salah satu penyakit yang menular dari hewan kepada manusia. Oke, nah ini ceritanya lanjut lagi nih Ki, tadi digigit tapi justru malah menjadi hewan yang menjaga yaki ini ya, yang menjadi peduli sama yaki ini. Pak Ance, itu setelah digigit kemudian bagaimana lebih dekat lagi, kemudian bergabung dengan teman-teman dari Selamatkan Yaki? Iya, ini berawal 10 tahun yang lalu saya diajak oleh teman-teman dari Selamatkan Yaki, waktu itu sedang melaksanakan sebuah penelitian, ya ada survei demografi di beberapa daerah di Sulawesi Utara. Dan dari hal tersebut saya berpikir kenapa tidak terlibat langsung dalam program-program konservasi, apalagi ini menyangkut dengan satwa liar asli. Betul. Dan endemik lagi ya. Sulawesi Utara. Iya. Kalau bukan masyarakat Sulawesi Utara, siapa lagi? Artinya kenapa harus orang dari luar negeri lebih peduli atau orang luar daerah lebih peduli daripada orang daerah sendiri? Itu kan seharusnya jadi pertanyaan bagi masyarakat juga. Baik, nah mungkin kalau untuk dari program Selamatkan Yaki sendiri Pak, ini kan sudah pasti sudah ada program-program atau upaya yang dilakukan. Itu apa saja Pak yang sudah dilakukan? Ya, Selamatkan Yaki ini kan adalah satu program pendidikan, penelitian dan konservasi. Beberapa kegiatan yang kita laksanakan itu kita bagi di 2 unit kerja. Dan saat ini di Selamatkan Yaki itu ada unit edukasi
kemudian ada unit kawasan yang dilindungi. Nah, kebetulan saya sebagai koordinator untuk kawasan yang dilindungi, beberapa kegiatan yang kami lakukan itu tujuan besar kami itu adalah untuk mendukung atau membantu pengelolaan kawasan-kawasan yang dilindungi. Dalam hal ini kami membantu dan berkolaborasi aktif dengan UPT-UPT yang terkait seperti BKSDA, kemudian pihak Gakum juga. Kegiatan kami ada berkaitan dengan pendidikan di sekolah-sekolah, kemudian dengan masyarakat kami bentuk forum masyarakat konservasi hutan di sekitar atau di sekeliling kawasan-kawasan konservasi yang masuk kawasan yang dilindungi. Kemudian juga ya kami juga mendorong untuk terciptanya regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah yang pro lingkungan. Ya, itu sebabnya teman-teman juga dari Selamatkan Yaki juga sering kali juga hadir di kegiatan-kegiatan yang sifatnya provinsi untuk memberikan masukan dan saran juga kepada pihak pemerintah daerah bagaimana sebenarnya dalam hal menghasilkan sebuah kebijakan yang pro lingkungan, ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kendala atau yang tantangan yang dihadapi di lapangan ini sampai Bapak bilang tadi butuh kebijakan dari pemerintah, ini apa yang ditemukan, Pak? Ya, kalau dikatakan temuan, sebetulnya tidak ada belum ada kami bisa katakan sebuah temuan, tapi lebih mensupport bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan itu lebih memperhatikan aspek lingkungannya. Karena ini menjadi sangat penting karena ini isu lingkungan ini menjadi isu global. Betul. Isu global. Jadi bukan cuma di Sulawesi Utara saja, tapi seluruh dunia mengalami sedang mengalami tantangan terkait dengan lingkungan hari ini, dan ini menjadi penting karena kita tidak bisa menghambat laju peningkatan populasi manusia sampai hari ini juga dengan laju peningkatan pengembangan industri hari-hari ini yang harus kita pikirkan. Jadi Pak Ance, ini yang menarik sebenarnya kan Pak Ance saja gabung di NGO Selamatkan Yaki sudah 8 tahun begitu ya. Sampai saat ini Yaki masih terancam punah, sangat terancam punah. Nah, kalau Pak Ance melihat apa yang menyebabkan walaupun sudah banyak kemudian kegiatan-kegiatan seperti dilakukan oleh Selamatkan Yaki, tapi populasi dari Yaki masih tetap terus terancam punah? Iya, kerja-kerja konservasi ini kan sifatnya kolaboratif sebenarnya. Kerja kolaboratif dan butuh dukungan semua pihak, dan masyarakat ini harus dilihat sebagai sebuah subjek daripada pengelolaan kegiatan-kegiatan konservasi. Kenapa? Karena ternyata di masyarakat sendiri juga dari hasil kegiatan kami awal-awalnya Selamatkan Yaki hanya berkegiatan fokus di area Kota Bitung, Air Madidi dan Kota Bitung, dan dalam 3 tahun terakhir ini Selamatkan Yaki kemudian mengembangkan kegiatan itu sampai ke Bolang Mongondo. Kami merasa belum cukup belum cukup kegiatan kami karena area luas, dan yang tadi bayangkan kalau teman-teman di Gakum di wilayah 3 personalnya terbatas ya, 25 tadi kalau tidak salah Pak Jeffrey. Kita perlu lebih banyak orang untuk membuat sebuah perubahan di Sulawesi Utara. Ya, dan mungkin kalau tadi Pak Ance bilang memang bukan hanya fokus menyelamatkan hewan atau satwa liarnya saja, tetapi memang menjaga ekosistemnya, menjaga habitatnya juga ya, penting. Iya, saya melihat bahwa kepentingan satwa liar di alam itu dari 3 sisi saja. Yang pertama ini terkait dengan kehidupan kita saat ini, kehidupan manusia saat ini. Itu ada banyak sekali aspek di sana, ada pendidikan, penelitian dan sebagainya, keberlangsungan kehidupan kita hari ini. Kemudian ada pesan moral juga, kalau kita tidak lindungi alam sekitar kita pada hari-hari ini, ya kita akan sangat bertanggung jawab kepada generasi yang akan datang sebenarnya. Karena ini harus dilihat jauh ke depan. Yang berikut, saya sebagai warga negara yang baik, warga daerah Provinsi Sulawesi Utara yang mengetahui bahwa banyak satwa liar yang sifatnya endemik yang hampir punah di Sulawesi Utara ini
juga melihat ini sebagai tanggung jawab kita untuk menjaga aset negara. Ini kekayaan negara. Dan kalau dilihat tadi, didengar tadi apa yang disampaikan oleh Pak Jeffrey dari Gakum, bahwa ternyata ada satwa liar yang dari luar daerah coba Dibawa, betul. ke ini. Berarti ada tujuannya, itu mungkin akan diselundupkan atau akan diperjualbelikan. Dan jangan lupa bahwa Sulawesi Utara ini juga ya dari data bahwa kita juga menjadi salah satu daerah transit untuk bagaimana penjualan satwa liar khas kita juga untuk dibawa ke luar negeri. Dan ini yang penting karena ini aset negara, kekayaan negara. Dan kita mesti bertanggung jawab atau harus bisa menjaga bersama ya kekayaan negara ini. Jangan sampai justru akan lebih banyak ada di luar negeri. Oke, baik. Jangan sampai nanti satwa kita, tapi kalau kita mau melihatnya harus ke luar negeri ya. Ya, betul. Sayang sekali itu nantinya. Ya mungkin kita ke pemerintah lagi dulu, ke Ibu Dia. Sebelum ke pemerintah pengen tahu juga ini Pak Ance, ini kira-kira kalau Pak Ance sendiri dari Selamatkan Yaki, bagaimana kemudian keseriusan dari pemerintah untuk menjaga satwa liar, menjaga ekosistem kita? Saya melihat pemerintah akhir-akhir ini sangat serius, cukup serius untuk melihat betapa pentingnya untuk menjaga dan melindungi satwa liar selama ini. Karena pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan, bahkan berupaya untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang memang pada akhirnya sebetulnya kalau bisa dipahami oleh masyarakat, sebenarnya pemerintah membuat aturan bukan untuk melarang, tapi memperhatikan keberlangsungan kehidupan kita di hari-hari yang akan datang, memperhatikan keberlanjutannya. Seperti itu. Sudah ada upaya, tapi kemudian kalau Pak Ance melihat apa yang kurang ini, sebelum nanti kita ke ada Bu Dia ini, apa yang masih kurang sebenarnya kalau dari sisi pemerintah kita melihat? Anggaran itu penting. Anggaran juga konservasi itu anggarannya besar. Karena nilai dari apa yang kita konservasi itu juga besar. Jadi harus seimbang. Jadi ini penting supaya masyarakat juga memahami bahwa semua kegiatan-kegiatan konservasi itu tidak murah. Betul. Berarti memang harus ada kesadaran dari masyarakat juga ya. Kalau dari pemerintah provinsi terutama ini tagline-nya sudah orang semua ciptaan Tuhan, harusnya semua ciptaan Tuhan kita lindungi ya. Ya kita ke Bu Dia. Mungkin bisa ditanggapi tadi yang disampaikan Pak Anci. Apakah memang semata-mata anggaran atau juga ada apa memang kendala utamanya nih anggaran, Bu Dia? Silakan nih Bu Dia. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Feki dan Pak Stephen ya. Anggaran memang perlu karena conservation without funding just conversation. betul ya. Iya. Makanya dari itu tadi Pak Anja juga sudah sebutkan bahwa kerja konservasi ini kolaboratif begitu. Jadi ketika kita ingin melakukan perlindungan terhadap TSL, bukan hanya semata-mata BKSDA saja bekerja sendiri, tetapi bersama mitra lain, Selamatkan Yaki dengan pemerintah provinsi maupun daerah seperti itu melalui pendekatan-pendekatan persuasif, kemudian preventif juga, dan untuk penindakannya oleh Direktorat Jenderal Gakum karena memang kita satu rumah ya Pak Jeffrey ya di KLHK seperti itu. Jadi selain anggaran juga faktor ini SDM yang tadi sudah juga disebutkan jumlah seperti itu. Dan juga kita perlu karena zaman ini kan dinamis seperti tadi kita tidak bisa menghambat laju pertumbuhan penduduk juga, kemudian laju pembangunan yang membuat bangsa kita akan terus makin maju. Jadi kita harus menyeimbangkan antara konsep ekonomi pembangunan dan juga konservasi itu harus tetap berjalan beriringan dan juga lingkungan. Jangan lupa seperti itu. Kemudian satu hal lagi juga kesadaran masyarakat. Kita perlu kesadaran masyarakat. Jadi kita perlu sosialisasi. Jadi hal-hal seperti ini yang kita lakukan itu merupakan salah satu bentuk sosialisasi, itu merupakan hal yang positif ya, agar masyarakat juga semakin tahu gitu. Tadi saya juga lupa menyebutkan bahwa untuk salah satu satwa yang dilindungi juga yang di endemik Sulawesi Utara Talaut, Nuri Talaut itu juga betul ya. 106 tahun 2018 di situ memuat tentang
jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Oke. Nanti mungkin kalau masyarakat juga bisa bertanya-tanya apa sih jenis-jenis satwa yang dilindungi seperti itu. Iya. Seperti itu ada di Permen LHK ya, Peraturan Menteri LHK 106/2018, nanti bisa dilihat di situ. Jadi itu akan mengedukasi masyarakat juga, akan lebih berhati-hati ketika memang ada masyarakat yang memiliki kecintaan terhadap satwa. Betul ya. Karena hobi malah memelihara burung yang dilindungi begitu kan. Kalau dilindungi tidak bisa dipelihara kan, Bu ya? Oh, tidak boleh. Satwa liar sebaiknya tidak dipelihara. Biarkan mereka di alam liar, membantu ekosistem untuk pemulihan secara alami, Ya, betul. berkontribusi di alam. Betul, betul. Baik ya. Dan kita harus jeda lagi nih, Ki, ya. Ini juga sudah banyak yang ingin memberikan tanggapannya, kemudian juga pertanyaannya kepada narasumber pagi ini. Tapi nanti di segmen selanjutnya kita akan buka line telepon di 082195835080 ataupun juga yang sudah masuk beberapa pertanyaan di live streaming kita di Facebook RRI Manado juga akan kita bacakan sesaat lagi, tetap di Forum Kawanua. Oke, baik, kita lanjutkan kembali topik pagi ini membahas tentang menjaga ini ekosistem satwa liar ya dan habitatnya. Sebelum kita ke penelpon Steve, saya ingin ke Pak Jeffrey lagi ini dari Gakum sendiri. Pak Jeffrey, kalau melihat ini di masyarakat sebenarnya hal-hal apa yang mestinya masyarakat pahami dulu ini Pak, supaya mereka tidak mudah untuk melakukan hal-hal yang bisa mengganggu satwa liar atau keberadaan satwa liar di hutan. Karena bisa saja tadi mungkin mereka tidak berburu Pak, tapi mungkin ada hal-hal ketidaktahuan seperti iya, itu ya. mungkin membuka kebun dan sebagainya. Apa sebenarnya yang diupayakan oleh Gakum untuk menjaga satwa liar juga? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya ini ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk upaya-upaya pencegahan ini biasanya dilakukan oleh para pemangku kawasan. Nah, untuk Balai Gakum sendiri tidak memiliki kawasan, tidak memangku kawasan. Nah, jadi kami hanya menjadi wilayah kerja saja, tetapi dalam melaksanakan penanganan itu baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Tetapi untuk proses pencegahan itu ada misalnya Balai KSDA, Taman Nasional, itu mereka sudah memiliki wilayah-wilayahnya tersendiri ya. Begitu. Oke. Sehingga kami tinggal super system saja untuk dalam penanganan dan penindakan juga ya. Kami lebih cenderung ke penanganan represif dan upaya justisi. Oke, baik. Ki, kita langsung ke penelpon yang pertama dulu pagi hari ini. Forum Kawanua, selamat pagi. Forum Kawanua, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana Pak? Pak Benijo di Bolmo. Oke, dari Bola Mongondo Utara ini, silakan Pak Benijo. Oke deh, kita langsung ke pertanyaan ya, ke narasumber agar supaya banyak yang gabungkan. Betul, Oke deh, Pak. pertanyaan pertama, apa sih manfaat satwa liar bagi pemerintah dan masyarakat? Pertanyaan kedua, ketika ditemukan ada oknum atau yang mengurus satwa liar tapi dia di bawah umur, apakah itu akan ditindak begitu ya? Atau hanya diberikan pembinaan? Baik. Pertanyaan ketiga, satwa apa saja yang perlu dilindungi oleh pemerintah? Maksudnya hewan-hewan yang langka yang perlu dilindungi oleh jenis-jenis hewan apa saja? Itu aja, makasih. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi Pak Benijo dari Bola Mongondo Utara ini Ki. Ya, saya baca dulu yang sudah bergabung di live streaming kita pagi ini. Ada Hardelin Bawotong, selamat pagi. Apa kucing termasuk satwa liar? Kalau kucing hewan peliharaan ya Bu ya. Oke, jadi bukan termasuk, atau mungkin ada spesies kucing yang hewan liar juga nanti kita tanyakan, atau masuk hewan dilindungi katanya. Soalnya pengucapan ini kucing banyak yang dijual dengan oto-oto penuh, kasih yang jeli ya kata ya. Kemudian juga sebelum kita ke penelpon selanjutnya ada dari Olvi Mengko juga, selamat pagi. Satwa liar itu memang harus dilindungi, dijaga, juga dilarang untuk diburu atau ditangkap. Tapi ternyata hewan-hewan tersebut banyak di pasar-pasar diperjualbelikan untuk dikonsumsi. Yang jadi pertanyaan dari Ibu Olvi Mengko ini, apakah tidak ada pencegahan dari petugas atau instansi terkait dalam hal ini? Terima kasih. Kita akan menelpon yang kedua, Ki. Oke, baik. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dengan siapa Pak? Di mana Pak? Di Elik di Manado. Pak Elik, ya langsung Pak Elik. Iya Pak, soalnya tadi ingat kan, salah satu kan di Sulawesi Utara tertangkap tuh ada jual burung lur gitu. Ya. Nah, ini kan dorong melindungi satwa liar yang dorong konsumsi. Kalau menurut siapa Pak, sekarang kalau kita lihat banyak di Manado orang menjual burung dari luar itu. Namanya binatang tuh.
harus dilindungi. Nah, orang di sini luri. Ya nak mungkin kan orang mau makan burung luri. Orang biar bisa makan malahan deh. Malahan ada orang beternak. Ini belum lepas. Seperti itu. Baik. Jadi kalau menurut Pak Elik, kalau dipelihara tidak apa-apa begitu Pak Elik ya? Iya. Dan kedua, memang orang itu sebagai itu kalau mau lindungi itu pohon-pohon di hutan. Karena itu pohon banyak penebang liar, sampai itu satwa-satwa sama kecil orang turun ke kota mencari makan karena habitatnya terganggu begitu Pak. Mau gundul tuh hutan. Nah, dan kedua, ketiga Pak, banyak petani mengeluh begini, ladang ladang ini padi, pagi-pagi nunggu rata, binatang babi dan juga baru-baru di Pangu, tuh Bapak bilang, orang petani salak, di PHM cuma yaki bagi. Nah, kalau mau tanya sekarang siapa mau tanggung jawab kalau lagi makan tuh salak dengan babi di ladang? Kalau ada kerugian begitu yang diderita oleh petani. Baik, Pak Elik, terima kasih Pak Elik ya. Ada 3 pertanyaan sebenarnya. Pertanyaan kedua dan ketiga juga bisa berhubungan ya karena habitatnya diganggu mau tidak mau kemudian hewan itu ya ke perkebunan. Silakan ditanggapi dulu Ki ya oleh siapa dulu nih yang ingin menanggapi ini? Ini karena ada banyak ternyata pertanyaan walaupun ada beberapa pertanyaan yang sama. Pak Ance dulu silakan Pak. Ya baik, saya sedikit coba menanggapi pertanyaan dari Pak Benijo di Bolmut terkait dengan manfaat satwa liar ya. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa satwa liar punya manfaat yang besar sekali bagi kelangsungan kehidupan manusia karena sejatinya satwa liar ini diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk mendukung kehidupan atau keberlangsungan kehidupan manusia. Betul. Kalau tidak ada satwa liar, maka kemungkinan kehidupan manusia akan sangat terganggu. Iya. Itu dari sisi kehidupan kita. Dan yang kedua, pesan moral untuk generasi kita yang akan datang ini menjadi penting untuk dipikirkan. Karena rata-rata masyarakat hanya memikirkan kehidupan hari ini, tapi tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan anak cucu ke depan. Sementara peran-peran satwa liar di alam ini sangat penting. Sama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dia, misalkan Yaki ini adalah petani hutan. Jadi berapa banyak pun biaya pemerintah untuk dikeluarkan untuk membuat penanaman pohon tidak akan sebanding dengan apa yang dilakukan oleh satwa liar di alam. Mereka tidak dibayar, tidak digaji, tapi dalam satu malam mungkin mereka bisa menanam benih pohon itu mungkin jutaan di kawasan hutan yang kita tidak ketahui. Baik. Seperti itu. Ya, betul ya. Tadi juga sudah dijelaskan sebenarnya apa manfaat tadi di awal-awal perbincangan. Terima kasih. Nah, mungkin ini ketika ada pelanggaran untuk anak di bawah umur, Pak Jeffrey mungkin ini bidangnya. Silakan Pak. Apakah ditindaki atau seperti apa Pak? Iya, terima kasih Pak. Untuk penanganan kasus khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah umur itu kita biasanya melakukan tindakan-tindakan persuasif. Tetapi ketika dia membawa satwa yang memang statusnya dilindungi, pasti kita akan mengamankan satwanya. Sementara untuk anak yang karena masih di bawah umur, kita ada perlakuan khusus untuk itu. Jadi kebanyakan kita membina anak-anak tersebut untuk menyampaikan juga kepada orang tuanya untuk bagaimana memelihara satwa, apalagi yang dilindungi. Diberi pemahaman dulu ya kepada anak-anak yang mungkin masih belum terlalu tahu mana yang dilindungi, mana yang belum. Nanti Bu Dia akan ada pertanyaan dari Pak Benijo tadi, satwa yang dilindungi apa saja, walaupun tadi juga sudah sempat disampaikan. Termasuk kucing tadi, apakah ada kucing liar juga di hutan? Apakah memang ada? Tapi ini Pak Jeffrey boleh menanggapi dulu pertanyaan dari Bu Olvi tadi di Facebook ini untuk hewan-hewan yang dijual belikan di pasar, terutama hewan-hewan langka, apakah juga ditindaki? Dan penindakannya seperti apa Pak Jeffrey? Oh iya, untuk banyak memang di Sulawesi Utara ini khususnya di Manado juga dan di beberapa tempat yang lain ada pedagang-pedagang
satwa. Tetapi kita juga harus melihat apa jenis-jenis satwa yang diperdagangkan itu, apakah dia dilindungi atau tidak. Betul. Nah, ketika kita menemukan dia statusnya dilindungi, kita bekerja sama juga dengan pihak Balai KSDA karena mereka memiliki kompetensi untuk melihat status apakah ini memang dilindungi atau tidak. Nah, ketika memang dilindungi, ya kita melakukan upaya-upaya pencegahan ataupun upaya-upaya represif untuk menangani kasus tersebut. Oke, betul, karena seperti yang disampaikan Bu Alfi nih, kalau semua pengucapan di bulan-bulan pengucapan, aduh, apalagi kalau kemarin kan dari Selamatkan Yaki di Minsel ya, di Pasar Tompasok Baru ya, waktu itu ada kegiatan juga, sudah ada MOU lah katakanlah seperti itu ya. Baik, Bu Dia bisa dijelaskan ini, mungkin disampaikan lagi kepada Pak Benijo ini, satwa yang dilindungi apa ini? Oke, baik, terima kasih Pak Stephen. Untuk jenis satwa-satwa yang dilindungi yang ada di Sulawesi Utara, tadi saya ulang lagi, itu ada makaka nigra atau yaki kita menyebutnya ya. Kemudian anoa, babi rusa, penyu, kemudian urita laut itu. Dan saya juga ingin menambahkan bahwa yang disebut satwa liar itu ada 2 kategori. Jenis yang dilindungi dan jenis yang belum dilindungi oleh undang-undang, seperti itu. Nah, meskipun kita temukan jenis satwa yang belum dilindungi, yang tidak termasuk satwa dilindungi di dalam peraturan, kita juga tetap harus mengendalikan pengambilan satwa tersebut dari alam. Karena apa? Jika kita terus mengeksploitasi satwa liar tersebut dari alam, baik untuk kebutuhan konsumsi, jual beli dan lain-lain, itu lama-kelamaan populasinya akan habis dan itu akan lama-lama punah kalau kita tidak kendalikan, seperti itu. Contohnya begini, bahwa dalam beberapa kali operasi TSL Jalan Raya ya, yang dilakukan bersama aparat kepolisian dan juga Gakum ya, Pak Jeffrey juga pernah bergabung, bahwa satwa liar untuk kebutuhan konsumsi di Sulawesi Utara yang sudah dalam berbentuk daging, itu suplainya itu sudah dari luar juga, dari daerah selatan, dari daerah Gorontalo, bahkan dari Makassar juga. Karena mungkin di alam pun juga jumlahnya sudah berkurang, meskipun mungkin jenis babi hutan itu kan belum tidak dilindungi kan. Mungkin populasinya sudah semakin sedikit. Jadi terkait juga tadi pertanyaan Pak Elik, berarti karena ada satwa tadi Ibu sampaikan ada satwa yang dilindungi. Berarti yang beredar di lapangan ini atau yang dijual-jual termasuk satwa yang sebenarnya tidak dilindungi tapi dikendalikannya. Tapi satwa liar juga itu, ya. Masuk python. Patola. Iya, patola kalau di sini bilang. Satwa liar juga, tapi belum masuk dilindungi. Oke, baik ya, jangan sampai kemudian nanti sudah masuk di hampir punah, kemudian baru kita sadar lagi ya, contohnya yaki begitu ya. Nah ini juga Ki ada pertanyaan dari Pak Elik juga, kalau misalnya kemudian hewan-hewan liar ini kan ada yang jadi hama untuk petani nih, seperti apa? Mungkin ada masukan juga nih kepada para petani untuk mengusirnya, karena walau bagaimanapun juga masyarakat nanti rugi, gagal panen kalau kemudian ada hama yang masuk. Siapa nih yang ingin menanggapi nih kira-kira? Pak Ance, silakan Pak. Ya, baik. Karena ini juga yang disampaikan tadi terkait yaki, jadi memang kita perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang saya sampaikan tadi, bahwa 2 hal yang kita belum mampu untuk mengendalikan saat ini, yaitu penambahan populasi penduduk dunia dan perluasan pengembangan industri di dunia, itu pada akibatnya akan mengurangi habitat daripada satwa liar itu sendiri. Ya. Jadi sebetulnya perlu dipahami bahwa mana yang datang, manusia yang datang ke area habitat yaki atau yaki yang datang ke area pemukiman warga atau perkebunan warga. Ini yang mesti dipahami. Bisa jadi memang di situ area jelajah dari satwa liar tersebut ya. Betul sekali. Jadi kalau mau dilihat sebenarnya manusialah yang bergerak maju lebih mendekati ke area tempat di mana satwa liar itu tinggal. Karena kalau kita melihat fakta di lapangan bahwa sebetulnya satwa liar punya kecenderungan untuk menjauhi kehidupan manusia. Itu fakta di lapangan. Kalau kita berjumpa dengan satwa liar di hutan, perilaku satwa liar akan selalu lari atau menjauhi manusia. Seperti itu sebenarnya. Tetapi kemudian ketika
dikatakan yaki datang di kebun, ini harus dipahami bisa jadi itu adalah area bermain yaki dulu. Jadi itu mungkin habitatnya atau tempat mereka bermain turun-temurun. Sama seperti manusia, yaki juga pada prinsipnya semua makhluk hidup itu diberikan oleh Yang Maha Kuasa itu kemampuan untuk bertahan hidup. Jadi yang yaki lakukan bukan merusak, tapi hanya sekedar mempertahankan hidup. Kalau bicara di Pangu, kami baru selesai juga mengadakan sosialisasi di sana di kantor desa Pangu 1, dan masalah ini memang disampaikan dan kami sudah menjelaskan ke teman-teman petani di sana, masyarakat di Pangu 1 juga di Wiau. Ada yang menarik bahwa ketika ada yaki masuk di kebun seorang warga di sana, warga itu mencoba berkomunikasi dengan yaki dengan kalimat seperti ini, tolong kalau ngoni mau makan sedikit Jo. Ambil juga sesuai dengan kebutuhan, kong jangan bikin rusak semua. Dan itu fakta terjadi. Orang itu ada sampai di desa Wiau di kecamatan Pusomain ya di daerah Minahasa Tenggara. Dan yaki hanya mengambil apa yang mereka butuhkan. Dan sampai hari ini menurut kata bapak itu tidak ada yaki yang merusak, justru mereka hanya memetik sebagian dari jagung yang dia tanam. Ya, dan itu memang luar biasa. Insting hewan sebenarnya seperti itu ya. Manusia saja kemudian yang kadang-kadang aduh kalau makan sota lebe-lebe. Kalau hewan biasa mengambil sesuai yang mampu mereka makan. Kalau sebenarnya. yaki bisa bersuara, dia akan bilang kalian merusak tanaman saya. Karena yaki menanam beberapa jenis buah yang dia makan. Betul. Baik. Terima kasih. Nah ini tapi juga kita perlu nih pandangan dari Pak Jeffrey dari Gakum ketika kemudian ada petani yang kemudian lahan pertaniannya diserang oleh katakanlah yaki lah ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Elik tadi. Apa yang harus dilakukan biar tidak melanggar hukum? Nah kembali lagi seperti itu Pak Jeffrey. Ya, baik. Ketika kita menemukan ada satwa-satwa yang mengganggu perkebunan, ya kalau boleh para petani itu ya mengusir untuk kembali ke hutan, ke habitatnya. Tetapi bisa juga melaporkan kepada petugas-petugas yang berkompeten, yang berwenang untuk boleh melakukan upaya-upaya penanganan terhadap satwa sehingga tidak terjadi konflik antara manusia dengan satwa. Itu mungkin salah satu alternatif untuk supaya tidak ada perselisihan antara satwa dengan konflik manusia. antara manusia dan satwa ya. Ini juga jadi pertanyaan, mungkin saya hanya bacakan saja, tidak perlu ditanggapi ya karena beberapa sudah kita tanggapi di awal dari Grace V ini terkait juga konflik manusia dan satwa liar. Ini harus diselesaikan sebelum menimbulkan dampak signifikan dan dianggap meresahkan. Dan ada beberapa juga yang sudah disampaikan. Pertanyaannya di sini faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konflik antara manusia dengan hewan liar bisa terjadi. Tadi kita sudah bahas beberapa. Kemudian juga mengapa konservasi satwa liar sangat penting. Ini juga nanti bisa disampaikan masing-masing oleh narasumber kita ya. Untuk menutup juga untuk forum kawan pagi hari ini, Bu Dia dulu. Bu Dia juga mungkin sebelum lanjut ya, sebelum disampaikan ini, ada berapa daerah konservasi ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Di daerah mana saja kemudian konservasi yang ada di Sulawesi Utara ini, Bu Dia? Baik, terima kasih Pak Stephen. Untuk BKSDA Sulawesi Utara sendiri itu wilayah pengelolaannya sama seperti Gakum di wilayah Sulawesi Utara dan juga Gorontalo. Untuk di Provinsi Sulawesi Utara itu ada 8 kawasan konservasi. Oh, banyak ya? Ya, ada di TWA Batu Putih, Cagar Alam Dua Saudara Tangkoko, kemudian TWA Batu Angus itu berada di Kota Bitung. Kemudian Swaka Marga Satwa Manembo-Nembo ini di Minahasa Selatan. Kemudian Cagar Alam Gunung Ambang itu ada di Kabupaten Bolaang Mongondo dan sebagian di wilayah administratif Kota Mobagu. Kemudian Taman Wisata Alam Gunung Ambang juga di sana pendakian itu ada di Kabupaten Boltim. Kemudian ada Swaka Marga Satwa Karakelang itu berada di Kabupaten Kepulauan Talaut ya, yang kemarin itu juga sempat ada polemik sebenarnya di sana ya terkait spesies nuri juga sebenarnya di situ kan Bu ya, nuri Talaut. Di sana. Itu yang bisa kami Oke, baik. Nah ini pertanyaan dari Bu Grace ini ya, sekaligus juga untuk menutup kita. Mungkin saya meminta dari, karena berbeda-beda latar belakang, silakan kenapa kemudian konservasi satwa liar itu menjadi sangat penting, terutama saat ini. Dari Pak Jeffrey dulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Menurut kami
Ini ada 3 prinsip dalam konservasi, ada 3P yang biasa kita sebut 3P, perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan. Nah itu dari sisi kegiatan upaya-upaya pencegahan sampai upaya-upaya persuasif. Nah ketika masuk dalam ranah kami sebagai Balai Gakum dalam penegakan hukum, kami berharap supaya tidak sampai kepada penanganan kasus. Kami berharap bahwa upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya persuasif itu lebih didahulukan, diutamakan. Dan upaya penegakan hukum itu sebagai jalan terakhir untuk penanganan kasus. Jadi ada satu quote yang boleh saya sampaikan di sini terkait dengan konservasi ini. Mari kita jaga alam supaya alam menjaga kita. Oke, luar biasa ya. Jadi yang pasti penindakan hukum itu langkah terakhir. Kalau bisa kita masyarakat sudah sadar dulu, kemudian ya kalau bisa sudah tidak ada pelanggaran lagi. Pak Ance dulu, nanti Bu Dia kita kasih yang pamungkasnya. Pak Ance silakan kemudian. Iya, kenapa satwa liar perlu ada kerja-kerja konservasi? Bumi ini sejak awal tidak diciptakan hanya untuk manusia. Sedari awal manusia dan alam sekitar ini, termasuk satwa liar di dalamnya itu sudah hidup secara berdampingan. Betul. Dan sebagai makhluk yang paling mulia, mari kita jaga bersama rumah kita bersama ini, supaya kita bisa melihat keberlangsungan kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena apa yang kita lakukan hari ini sangat-sangat berdampak untuk generasi yang akan datang. Bapak Ibu pendengar RRI Pro 1 FM di Manado, di Sulawesi Utara perlu memikirkan lebih dalam lagi bagaimana nasib kehidupan dari generasi yang akan datang. Itu menurut saya sangat penting untuk kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Ance dari Selamatkan Yakin. Terakhir Bu Dia, silakan Bu Dia. Kenapa kemudian perlu penting sekali untuk menjaga satwa liar? Satwa liar dengan alam sebenarnya tidak terpisahkan ya. Seperti bahwa kondisi habitat dan juga kondisi habitat sangat mempengaruhi juga keberadaan satwa liar yang ada. Dan juga itu akan berdampak pada semua ekosistem yang ada. Dan ekosistem yang lestari itu akan menjaga manusia dan juga memberikan daya dukung alam yang bisa membantu manusia melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan, ekonomi, dan lain-lain. Dan jika alam sudah tidak mendukung, daya dukung alam ini sudah habis, bencana pasti akan terjadi. Efek itu juga sudah kita rasakan. Perubahan iklim, cuaca sudah menentu, tidak bisa diprediksi. Kenaikan suhu bumi, kenaikan permukaan laut juga itu akan berdampak. Baik. Dan otomatis kegiatan pembangunan ekonomi akan terhambat. Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk ketiga narasumber kita pagi hari ini Ki ya. Dan memang manusia dan satwa liar serta habitatnya ini juga penting kita bahas setiap hari. Gak cuma hari ini sebenarnya ya. Saya kembali lagi kalau misalnya yang namanya habitat bukan hanya manusia tapi satwa liar juga berhak untuk hidup di bumi kita ya. Saya Steve Kolibu dan juga rekan saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di forum kawan dengan topik yang berbeda. Selamat pagi.